Hello everyone, my name is Idewo Madya Bagus Kasumajaya from State Senior High School 4 Denpasar. Today I would like to deliver a presentation material which is about mengenal aplikasi teknik picture, strip story, dan bananamu dalam pengajaran storytelling. Adapun materi yang disampaikan hari ini didedikasikan untuk Teacher Olympic 2021. Oke, mari kita simak materi berikut ini. Adapun tujuan pembelajarannya, jadi setelah menonton video ini, diharapkan ya Bapak Ibu-Ibu semuanya mampu memahami pengertian teknik picture strip story dan bananamu dalam pengajaran storytelling, mampu memahami rancangan LPP pengajaran storytelling menggunakan teknik picture strip story dan bananamu, kemudian mampu memahami langkah-langkah pengajaran storytelling menggunakan teknik picture strip story dan bananamu. Oke, kita mulai saja. Nah, untuk pengertian, what is actually picture strip story? Apa itu picture strip story? Nah, jadi kalau dilihat dari bukunya Lawson Freeman itu, di bukunya di Techniques and Principles in Language Teaching, picture strip story is one of teaching technique of communicative language teaching, in which students are given a series of picture in order to compose a complete version of the story. Jadi picture strip story itu adalah salah satu metode pengajaran bahasa yang komunikatif, ya, di mana siswa tersebut diberikan ya beberapa gambar untuk dibuat versi komplit dari sebuah cerita. Dan di sini juga dijelaskan secara implisit bahwa picture strip story itu ada dua ya, structure dan semi structure. Nah, structure itu apa? Jadi dia tuh yang structure picture strip story itu biasanya dia tuh menggunakan gambar yang komplit sesuai dengan ceritanya ya. Jadi gambar kayak gambar komik itu diurutkan komplit sampai endingnya. Nah, kalau semi structure, gambar, tapi di tengahnya mungkin dihilangkan gambarnya, atau mungkin di endingnya mungkin dihilangkan gambarnya. Jadi diharapkan di semi structure itu anak-anak bisa mengisi informasi di gambar-gambar yang hilang itu atau mengubah endingnya dengan twist yang berbeda. Nah, jadi seperti itu perbedaan dari structure dan semi structure. Oke, nah untuk materi hari ini saya akan menggunakan LPP format satu lembar, jadi seperti ini ya. Dimana nanti kita lihat detailnya, jadi versi yang terkini versi satu lembarnya yang seperti ini ya. Nah, kita lanjut lagi, ini detailnya. Nah, untuk rencana pelaksanaan pembelajarannya itu ya, detail pertamanya itu tentu ada identitas sekolah ya, kemudian ada tujuan pembelajarannya ya, kemudian ada media pembelajarannya. Nah, jadi media pembelajarannya di sini saya akan, karena ini FVP-nya FVP daring ya, online ya, karena di sekolah saya ini masih online, jadi saya mendesainnya juga kebetulan untuk kebutuhan itu. Nah, jadi seperti ini. Nah, lagi detailnya ya, untuk langkah-langkah pembelajaran dimulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. Jadi bisa dilihat sini kegiatan pendahuluannya saya akan melakukan semacam webinar di Google Meet ya. Jadi kelas online ya. Kemudian beri salam dan menyebar link absen ya seperti biasa dilakukan di kelas online itu ya. Link absen dari Google Classroom itu. Kemudian di kegiatan inti tentunya juga saya akan mempromosikan kegiatan literasi, critical thinking, kolaboratif, creativity, dan communication ya. Dan kegiatan penutup hanya berupa membuat rangkuman simpulan tentang poin-poin yang penting. Nah, begitu. Nah, lebih kemudian detail WPP-nya lagi untuk evaluasinya ya. Evaluasinya untuk pengetahuan saya menggunakan tes objektif benar salah, dan kalau nanti sempat bisa juga saya akan memberikan pilihan ganda, bisa soal-soal yang berkaitan dengan SNPTN ya. Kemudian tertulis dan soal tertulis uraian pendek, tes tertulis uraian pendek ya. Kemudian untuk penilaian keterampilan biasanya saya menggunakan tes ujuk kerja atau penilaian portofolio. Oke, jadi itu untuk dievaluasinya.
untuk di micro teaching sekarang ya, fokus micro teachingnya yang saya ingin lihatkan sekarang itu adalah kegiatan literasi dan critical thinking-nya. Nah, adapun rincian dari kegiatannya itu adalah ya, jadi yang pertama itu satu, guru memperagakan storytelling ya dengan bantuan picture story secara online. Jadi nanti saya langsung akan membawakan storytelling ya, storytelling yang menggunakan picture strip secara online. Kemudian peserta didik mendengar cerita langsung dari gurunya. Kemudian setelah itu kegiatan critical thinking ya di kegiatan inti ini ya. Jadi saya memberikan kesempatan untuk pada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal-hal yang belum dipahami ya. Ditanyakan ada kosakata yang sulit atau apa, silahkan ditanya. Kemudian pertanyaan ini juga saya harapkan siswa itu membuat pertanyaan itu harus berkaitan dengan materi ya. Dan tentunya juga habis itu setelah mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang tadi, kosakata yang sulit tadi, saya akan biasanya memberikan formative test berbentuk simpel saja ya, benar salah 5 soal ya. Jadi benar salah 5 soal. Nah, kemudian setelah menjawab kuis nanti saya akan biasanya saya ajak peserta didik untuk ice breaking untuk menunjukkan suasana dulu ya dengan memakai video klip Badanamu. Untuk apa? Sekalian juga ice breaking dan belajar kosakata juga atau vocabulary. Oke, jadi seperti itu fokus yang akan saya bawakan hari ini. Nah, ini adalah langkah-langkah picture strip story. Nah, biasanya jika saya mengajar storytelling, pada awalnya saya akan mendongeng dulu, memberikan contoh dulu dengan cara apa? Dengan cara memberikan gambar bantuan berupa realia seperti ini, yang berurutan sesuai dengan plot ceritanya. Jadi di sini itu ada 8 gambar. Nah, jadi untuk gambar awalnya seperti ini dan endingnya seperti ini. Nah, saya kasih contoh dulu ya gimana saya biasanya pakai. Oke. The boy and the apple tree. A long time ago, there was a huge apple tree. A little boy loved to play and come to it every day. He climbed to the treetop, ate the apple, and took a nap under the shadow. He loved the tree, and the tree loved him too. Time went by. The little boy had grown up and he no longer played around the tree every day. One day, the boy came back to the tree and he looked sad. "Come and play with me," said the tree. "I'm no longer a kid. I do not play around trees anymore," the boy replied. "I want toys. I need money to buy them." "Sorry, my dear, but I do not have any money. But you can pick all my apples so you can sell it to get money." "Really?" And then the boy was so excited. He grabbed all the apples on the tree and laughed happily. And then the boy never came back after he picked the apple. The tree was sad. One day, the man who knew turned into a man returned, and the tree was excited. "Come and play with me," said the tree.
I do not have time to play. I have to work family. I have to work for my family. We need a house for shelter. Yeah, sorry, but I do not have any house. But you can chop all my branches so you can build your house. So the man cut all the branches and laughed happily. And then the tree was glad to see him happy. But the man never come back. Yeah, back since then. The tree was again lonely and sad, of course. And then one hot summer day, the man returned, and the tree was delighted. Come and play with me, the tree said. I am getting old. I want to go sailing to relax myself. Can you give me a boat? Said the man. Use my trunk to build your boat so you can sail far away and be happy. So the man cut, yeah, cut the trunk and left happily. Yeah, and then he went sailing and never show up. So he went sailing and never show up for a long time. And then finally, the man returned after many years. Sorry, boy, but I do not have anything for you anymore. No more effort for you, the tree said. No problem. I do not have any teeth, yeah, to bite an apple. No more trunk for you to climb on. Yeah, I'm too old for that now, the man said. I really cannot give you anything. The only left is my dying root. Yeah, the man replied. Good. All tree roots are the best place to lean and rest. Come, sit down with me. The man sat down and the tree was glad and smiled with tears. Yeah, so this is the story of everyone, my dear. The tree is like our parent. Yeah. When we were young, we loved to play, yeah, with our mom and dad. But when we grow up, we leave them, only come to them when we need something or we are trouble. No matter what, parent will be always there, my dear, and keep everything. They just good to make you happy. You might think that the boy is cruel, but this is how all of us, almost all of us here, treat our parent like that. Yeah, we take them for granted. We don't appreciate all they do for us until it's too late. So I hope that you can learn something from this story. Thank you. Nah, jadi seperti itu biasanya kalau saya membawakan story telling menggunakan picture strip ya. Jadi setelah itu biasanya saya akan memberikan mini quiz seperti ini untuk kuis-kuis ringan saja ya. Biasanya saya akan menanyakan seperti nomor 1 contohnya, a little boy used to love to come and play around the apple every day. Benar nggak itu?
Oh, benar Pak, dulu ya. Dulunya used to tuh artinya dulu Pak. Jadi benar, dia tuh dulunya dia tuh sering datang ke Apple Tree, tapi pas setelahnya enggak Pak. Kemudian nomor 2, the boy came back after he picked the apple. True atau false itu nak? Oh, jadi jawabannya true Pak. Ya benar, setelah dia ngambil apel dia tuh kembali lagi untuk minta sesuatu. Biasa begitu. Kemudian the man cut all the branches of the tree to make a boat. Is it true or false? Oh, salah Pak. Ya, man-nya itu dia tuh cut branches tuh untuk buat rumah. Ya. Kemudian the man cut the tree trunk to make a house. Is it true or false? Salah. Yaitu mekat terangnya itu, terang yang bagian ini itu untuk membuat perahu. In the end, the man returned after many years. Ya, benar apa enggak itu? Benar. Tapi si apa namanya pria ini ya kembali ke apple tree-nya setelah semuanya terlambat. Ya, jadi apple tree sudah tidak punya apa-apa lagi. Nah, jadi seperti itu mini kuisnya. Jadi ringan saja. Nah, biasanya setelah menjawab mini kuis kan kadang-kadang kelelahan, kadang-kadang anak-anak ya. Biasanya setelah itu saya akan berikan vocabulary exercise menggunakan lagu. Dan biasanya juga ini bagus juga ini ya daripada namu ya. Sudah familiar kalau di pribadi saya ini tentang ini videonya bagus soalnya untuk exercise exercise vocabulary ya kalau di materi pengajaran ini SMA ya. Kita lihat ya video seperti apa ya. Apples and strawberries, tomatoes are good for me. Mix it all together and you will see. Mango and pineapple, lemon are good for me. Mix it all together and you will see. And you know it's true, it's so fresh, it's so good for you. So fresh and new, and you know it's true, it's so fresh, it's so good for you. So fresh and new. Fresh greens and spinach, kiwis are good for me. Mix it all together and you will see. Blueberries and grape, vegetables are good for me. Mix it all together and you will see. And you know it's true, it's so fresh, it's so good for you. So fresh and new, and you know it's true, it's so fresh, it's so good for you. So fresh and new. Vegetables and ginger, coconut is good for me. Mix it all together and you will see. And you know it's true, it's so fresh, it's so good for you. So fresh and new, and you know it's true, it's so fresh, it's so good for you. So fresh and new. Nah, kenapa saya memakai video daripada namu tentang buah-buahan ini ya? Karena tadi kita ceritanya kan juga tentang apple tree yang dimana juga apple tree itu adalah sebuah pohon yang menghasilkan buah apel. Jadi cocok juga itu temanya juga diinsersikan ke sini. Jadi di sinilah juga alasan saya kenapa saya memilih video bananamu ini. Dan ayo kita coba lihat respon dari para siswanya seperti apa ya.
Nah, ini di webcamnya Nah, untuk seperti ini ya. selanjutnya Lihat ya, dari dari cara ini ya, Bapak akan putarkan video dari Badanamu. Teman-teman akan mendengar videonya ya. Dan I hope that you can learn something from the video. Pertama, kosakata ya. Oke, putarkan dulu ya. Oke, bisa dilihat gambarnya, Nak? Bisa dilihat? Izin menjawab, Mister. Bisa, Mister. Saya. Oke. Bisa, Mister. Alright. Let's have a look. Hey, bro, are good for me. Just you together, then you will see. Oh, and pineapple. Say, man, are good for me. Mix it up together, then you will see. Oh, good. Oh, good for you. And you know it's true. Good for you. Two together and you will see nobody and great, incredible as it for me. See. Oke, jadi itu seputar cuplikan lagu dari Badanamu. Ya, ada kata-kata susah di sana nggak? Bisa dipahami kata-katanya semua? Ada yang masih ingat lagunya? Ayo, kalau sudah dengar pasti bisa ini. Yang pertama liriknya apa itu? Masih ingat? Masih, Mister. Coba, ayo saya ingat, yuk katakan dulu. Yuk, ada? Saya, Mister. Oke, coba, ayo coba. Apples and strawberry, tomatoes are good for me. Terus habis itu mix it and says gitu, Mister. Bagus sekali Pak Putar ya, bagus sekali diingat. Yang paling semangat, ingat ini dan hafal ya, ya. Nanti dapat poin tambahan. Oke. Sekali ya. Apples and strawberries, and good for me. Mix it all together and you will see.
Oke, sampai di sini dulu ya. Nah, jadi pertama ada yang masih ingat? Saya Mister. Oh, oke, silakan, ayo. Yang mana Mister? Yang pertama baru mulai. Apple and apa yuk? Apples and strawberries, tomatoes are good for me. Mix it all together and you will see red. You will see red. Ada Yes. bisa lanjutin itu? Saya lanjutin Mister. Yang lain ada bisa lanjutin itu? Ayo yang lain, ayo. Saya Mister. Ya silakan. Mango and pineapple. Lemon are good for me. Mix it all together and you will see yellow. And you will see yellow. Oke. Kalau yang ketiga ada ingat? Ada masih ingat? Saya Mister. Ya silakan dicoba. And you know it's true. So fresh. It's so good for you. So fresh and new. Oke, kita cek ya sama-sama ya. Oke, kita cek sama-sama. Strawberry, mango are good for me. Oke, jadi benar ya. Nah, nanti untuk apa namanya lagunya ini ya, Bapak kasih di chat ya. Nah, jadi ini tak kasih tahu ya, Badan Namu ini tempat latihan kosakata bagus melalui lagu. Nah, jadi kalau teman-teman sering dengerin lagunya itu ya, karena dia itu bernada dan berirama, biasanya akan banyak kosakata yang bisa diserap. Ya, Bapak sering sekali ngontak kadang-kadang ini ya, untuk melatih kosakata juga, terutama anak-anak kecil, keponakan-keponakannya Bapak ya. Jadi secara tidak langsung dia tahu kosakatanya itu. Nah, nanti kalian bisa coba di rumah ya. Ya, jadi seperti itu video cuplikan dari Badan Namunya itu ya. Jadi secara tidak langsung anak-anak itu memperoleh kosakata baru hanya dengan mendengarkan lagunya saja. Itu baru mendengarkan. Jadi belum saya ajak coba untuk menyanyikan bersama karena keterbatasan platform online ya. Oke, jadi itu fungsi dari video cuplikan Badan Namu. Nah, lanjut sekarang. Nah, ini jadi biasanya setelah itu saya memberikan tugas siswa ya untuk membuat story. Nanti tugas itu diupload di Google di YouTube-nya, kemudian linknya itu ditaruh di Google Sheet. Nanti Google Sheet-nya saya kembalikan lagi ke siswa supaya para siswa itu bisa melihat karya-karya teman-temannya. Biasanya begitu, diklik-klik linknya. Jadi biasanya saya juga kadang-kadang memakai semi structure script ya. Kadang beberapa bagiannya seperti yang di akhir ini saya mungkin hitamkan atau saya hilangkan. Jadi jadinya di ending ceritanya dia buat sendiri gimana kira-kira, apakah dia akan kembali lagi atau mungkin malah mati atau sebagainya gitu modelnya ya. Atau mungkin ya kadang-kadang juga saya di picture stripnya itu di tengah-tengahnya biasanya plotnya saya hilangin. Ya masih menceritakan hal yang sama, cuma di tengah-tengahnya tidak tahu seperti apa perjalanan lagi dia menceritakan atau mengarang cerita sendiri untuk menyambung ceritanya ini. Jadi ada sebuah information gap yang bisa ditambahkan di sini jadinya ya. Ya jadi sesimpel itu untuk tugas siswanya. Nah jadi kesimpulannya, teknik pengajaran picture strip adalah sebuah teknik mengajar bahasa komunikatif yang bisa digunakan dalam pengajaran mendongeng atau storytelling. Teknik pengajaran picture strip bisa dilakukan dengan cara struktur, ya,
yaitu dengan cara menyiapkan gambar-gambar yang sudah jelas alur ceritanya dan semi struktur, dengan cara menyiapkan gambar-gambar seadanya untuk dilengkapi kembali oleh peserta didik. Ya, kemudian video pembelajaran Badanamu bisa digunakan untuk melatih kosakata peserta didik dan juga cocok digunakan untuk ice breaking atau pemecah suasana. Jadi itu kesimpulan untuk hari ini. Ya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk ya mendengar atau menonton dari materi presentasi ini. Ya, terima kasih teman-teman. See you in next occasion. Goodbye.